Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Khairnisa Syakna Putri. Nah, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menilai suatu puisi karya Chairil Anwar dan juga puisi karya aku sendiri. Penasaran kan bagaimana caranya? Penasaran dong. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya untuk kemajuan video ini ke depannya. Check it out. Persetujuan dengan Bung Karno, karya Chairil Anwar. Ayo Bung Karno, kasih tangan. Mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang di atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Yang pertama tema mayor, yaitu sabar dalam menggapai mimpi. Skornya 1. Yang kedua ada tema minor, yaitu tentang posisi yang sudah membawa pengaruh sama seperti Bung Karno, dan pernyataan tentang kesetiaan penyair terhadap Bung Karno. Perhatikan bait pertama. Di sana penyair menggambarkan bahwa si aku banyak dipengaruhi oleh sosok Bung Karno, dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu. Kemudian penyair menyatakan bahwa dia pun sekarang membawa pengaruh yang tersirat pada bait kedua. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Nah, skor yang didapatkan yaitu 1. Yang ketiga ada amanat. Pesan yang disampaikan penyair dalam puisi persetujuan dengan Bung Karno di atas adalah mengenai semangat mendampingi pemimpin negeri. Skornya yaitu 1. Yang keempat ada pola larik, yaitu terdiri dari 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Nah, di sini kita hanya mendapatkan larik yang sesuai dengan ciri tersebut hanya 1. Maka dari itu skor yang didapatkan yaitu 1. Yang kelima pola bait, yaitu jumlah bait, koheren, dan unity. Jumlah bait, kekoherenan larik, serta unity sudah sesuai sehingga mendapatkan skor 3. Yang keenam ada pola rima. Pada puisi persetujuan dengan Bung Karno, karya Chairil Anwar, di atas rima atau pengulangan bunyi yang penyair gunakan dapat dilihat pada bait kedua dan ketiga. Perhatikan pada bait kedua, yaitu di sana terjadi pengulangan bunyi aku di baris yang berlainan. Hal ini disebut dengan istilah rima eksternal. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat pada bait kedua berikut. Kemudian hal ini terjadi juga pada bait ketiga, yaitu pada kata zat. Bait ketiga ini berbunyikan, nah, dapat kita tentukan skor pada pola rima ini yaitu 2. Yang ketujuh ada diksi, yaitu dari puisi di atas dapat kita lihat ada beberapa pilihan kata khas yang dipilih penyair sehingga tidak bisa diganti walaupun kata tersebut makna denotatifnya sama. Diksi yang terdapat dalam puisi persetujuan dengan Bung Karno di atas antara lain ayo, bicaramu, aku, rapat, kau, zat, dan urat. Kemudian apabila kata ayo diganti dengan kata mari, jelas akan mengurangi rasanya. Baris yang berbunyi ayo bila diganti dengan mari akan jadi seperti ini.
Mari Bung Karno kasih tangan, mari kita bikin janji. Nah, bunyinya akan tumpang tindih dengan kata mari pada kalimat berikutnya. Begitupun misalnya kata bicaramu diganti dengan kata omonganmu. Baris yang berbunyi bicaramu bila diganti dengan omongmu akan jadi seperti ini. Aku sudah cukup lama dengar omongmu. Dan rasa yang tercipta pun akan berbeda bila diganti dengan kata omongmu. Itu rasanya akan berkesan seperti pengungkapan kekesalan gitu kan. Jadi untuk diksi aku memberi skor 2. Rindu. Ketika sunyi malam telah tiba, rasa sesak mulai memenuhi ruang di dada. Meronta-ronta seperti ingin keluar, seolah ingin menyampaikan kabar. Ya, inilah rinduku. Mencoba berjuang mengatasi jarak dengan tanpa membunuh rindu. Yang harus aku lakukan hanya menunggu. Menunggu untuk bertemu dirimu. Aku titipkan rinduku kepada angin yang berhembus, yang berlahan menyelusuri malam yang syahdu. Dan ku berharap kau merasakan rinduku. Yang pertama ada tema minor, tentang kerinduan kepada seseorang yang disayang. Skor yang aku berikan yaitu 1. Yang kedua ada tema mayor, yaitu sesaknya menahan rindu yang tak kunjung sampai. Skor yang aku berikan yaitu 1. Yang ketiga yaitu amanat. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa dengan apa yang kita inginkan. Kita harus yakin bahwa suatu saat apa yang kita inginkan itu dapat tercapai. Skor yang aku berikan itu yaitu 1. Yang keempat ada pola larik, yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Dapat kita lihat pada gambar berikut bahwasanya kita mendapati skornya 6. Karena kita mendapati pola lariknya itu 6. Yang kelima ada pola bait, yaitu jumlah bait, koheren, dan unity. Menurut saya untuk jumlah bait skornya 0 karena tidak memenuhi kriteria. Namun dalam puisi ini juga setiap lariknya koheren sehingga memiliki skor 1. Dan yang terakhir unity. Menurut saya bait pada puisi ini unity atau kesatuan sehingga skornya 1. Jadi total keseluruhan skornya yaitu 3. Yang keenam ada pola rima. Untuk pola rima hanya ada 1, yaitu pola rima akhir yaitu suku kata ar. Skor yang kuberikan yaitu 1. Yang ketujuh ada diksi. Dalam puisi rindu, penulis menggunakan diksi yang mudah dimengerti dalam sekali baca. Penulis juga kurang selektif dalam menuliskan puisinya sehingga kata-kata yang tertulis dalam puisi tersebut terbilang mudah untuk dipahami. Penulis juga memilih kata-kata yang sederhana dan tidak terlalu memberatkan pembaca. Pemilihan kata-kata yang penulis lakukan membuat pembaca merasa lebih jelas dalam merasakan suasana hati yang dicurahkan oleh penulis. Maka skor yang didapatkan yaitu 1.